Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pada kesempatan ini kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ini khotbah kedua saya dari Kisah Rasul pasal 1. Kita membaca ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan kepada mereka, kepada para murid, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca teks ini dengan cermat, saudara, kita akan melihat hal-hal atau sarana-sarana yang diberikan Tuhan kepada para murid, dan tentunya ini juga diberikan kepada saudara dan saya untuk kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu, ada banyak hal sulit kita kerjakan kalau kita tidak punya tools, kalau kita tidak punya alat, kalau kita tidak punya sarana untuk mengerjakannya. Dan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan baik kalau kita mempunyai alat, mempunyai sarana untuk mengerjakannya. Demikian juga dengan pekerjaan Tuhan, saudara. Kita tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita tanpa sarana dari Tuhan, tanpa perlengkapan dari Tuhan yang olehnya kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Mau bekerja untuk Tuhan? Amin. Mau berhasil, saudara? Perhatikan sarana ini, saudara, karena kita membutuhkannya untuk kita bisa mengerjakan dan berhasil mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Saya mau mengingatkan kembali bahwa Yesus naik ke surga, Yesus meninggalkan bumi ini, dan dia meninggalkan atau memberikan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, satu pekerjaan yang tidak ringan, saudara. Satu pekerjaan yang dapat saya katakan berat, bahkan mungkin ini menakutkan. Apa pekerjaan itu? Memberitakan Injil. Saudara, apakah saya salah ya kalau mengatakan memberitakan Injil itu pekerjaan yang berat, pekerjaan yang tidak ringan, pekerjaan yang menakutkan?
Mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan ini saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu memberitakan Injil? Saudara, terkadang kita tidak berani melakukan itu. Terkadang kita takut karena resikonya. Berat kita melakukannya. Jadi Yesus naik ke surga yang akan kita rayakan hari Kamis yang akan datang. Dia naik ke surga dengan memberikan pekerjaan kepada kita orang-orang percaya. Pekerjaan yang tidak mudah, yang seringkali berat, pekerjaan yang tidak jarang menakutkan. Karena mengingat resiko yang sangat besar yang akan dihadapi oleh para pemberita Injil. Coba kita baca Lukas pasal 24 ayat 47. Inilah yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Lukas 24 ayat 47. Ya. Dan lagi dalam namanya, dalam nama Allah kita, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Amin. Ini tugas yang dipercayakan kepada para murid saat dia naik ke surga. Ini juga tugas yang dipercayakan kepada saudara dan saya untuk memberitakan pertobatan, untuk memberitakan pengampunan dosa kepada segala bangsa di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Seperti khotbah minggu lalu saudara, dari ayat 1 dan ayat yang kedua saudara. Maka gereja itu selalu akan membawa misi Tuhan. Misi kedatangannya di atas muka bumi ini. Gereja itu harus melakukan apa yang Tuhan telah kerjakan dan apa yang Tuhan telah ajarkan. Saya mau mengingatkan bahwa gereja ini bukan tempat kita untuk berkumpul, bersenang-senang, untuk mendapatkan kesukaan kita sendiri, tidak. Ini bukan camp sekolah minggu yang akan menikmati lagu-lagu ceria, penampilan panggung boneka, terus menikmati saudara mungkin pemberian minuman, makanan, snack yang menyenangkan. Tidak, gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang harus mengemban pekerjaan Allah. Amin. Loh, amin Bapak Ibu. Kita di sini bukan untuk bersenang-senang. Dalam pengertian bersenang-senang untuk kesenangan kita sendiri. Untuk mencari kepentingan egois kita, untuk mendapatkan apa yang kita mau. Orang mengatakan kalau yang lain gagal coba Yesus. Jadi Yesus hanya sekedar pelengkap untuk memenuhi kebutuhannya. Ada banyak orang yang juga berkata seperti ini, ya datang terlambat, pulang cepat, yang penting ikut nyanyi, ikut senang, melihat bagaimana khotbahnya asik atau tidak, gimana musiknya, gimana penampilan di altarnya. Apakah menyerah? Tidak saudara. Kita gereja ini dipanggil untuk melakukan apa yang telah Yesus mulai lakukan saat kedatangannya yang pertama. Dan mengajarkan apa yang Yesus telah mulai ajarkan pada waktu itu. Ini tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab gereja. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu memiliki rasa tanggung jawab sebagai gereja Tuhan, sebagai kumpulan orang-orang percaya untuk mengemban misi Yesus Kristus. Untuk terus mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Untuk terus melakukan apa yang Yesus lakukan. Apa itu? Menyampaikan berita tentang pertobatan. Menyampaikan berita tentang pengampunan dosa bagi segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Itu tugas para rasul pada waktu itu. Dan sampai sekarang berita itu harus terus kita sampaikan. Pekerjaan Yesus harus terus kita kerjakan. Sebagaimana saya terus kemukakan bahwa yang disebut hamba Tuhan itu bukan hanya pendetanya. Bukan hanya pengerja-pengerja gerejanya, aktivis-aktivisnya. Semua orang percaya itu hamba Tuhan. Amin. Dan bahwa keberadaan kita sebagai hamba Tuhan itu tidak hanya dibuktikan dari pengakuan kita bahwa saya hamba Tuhan, bahwa saya pengikut Kristus. Tetapi dari bagaimana kita mengerjakan apa yang Yesus perintahkan kepada kita dan mengajarkan apa yang Yesus perintahkan untuk kita ajarkan sampai sekarang ini. Coba kita mengingat amanat agung Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 28 saudara. Supaya kita ingat, ini tidak hanya tugas para rasul,
tetapi juga kita sekalian. Matius pasal 28 ayat 19 mulai, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini hakikat gereja. Ini hakikat keberadaan kita. Kita ditebus dengan darah yang sangat mahal. Kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Kita disebut sebagai gerejanya, mempelai wanita surga. Bukan hanya untuk mencari kesenangan kita sendiri, mengusahakan kepentingan kita untuk hidup di dunia ini. Tetapi kita dipanggil, diberi kepercayaan, diberi tugas untuk memberitakan pertobatan. Untuk memberitakan berita pengampunan dosa kepada segala bangsa, kepada semua orang yang mungkin kita ketahui. Ini sebenarnya hakikat keberadaan kita. Mari saudara, Alkitab mengatakan bahwa Injil harus diberitakan sebelum Tuhan datang kembali. Siapa yang bertugas memberitakan Injil? Siapa yang bertugas memberitakan pertobatan? Siapa yang berkewajiban memberitakan pengampunan dosa? Itulah saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi mari kita sudah mulai merubah mindset kita. Saya mau bergereja, saya mau menikmati hiburan, saya mau mendengarkan sesuatu yang enak saya dengar. Saya mau bersenang-senang di dalamnya, saya mau ke gereja supaya bisnis saya berhasil, supaya pekerjaan saya lancar, supaya perjodohan saya baik, supaya kesehatan saya baik. Ya, itu tidak salah. Tuhan menjanjikan semuanya itu. Tetapi dia berkata, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Apa itu? Otoritasnya. Apa itu firmannya. Apa itu perintahnya. Untuk kita memberitakan berita tentang pertobatan. Memberitakan berita tentang pengampunan dosa. Saudara, kalau kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, saya pikir kita bukan seorang Kristen yang tulen. Tuhan tidak mengenal kita dari perkataan kita, tetapi dari perbuatan kita. Ingat kata Tuhan Yesus, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan pekerjaan Bapakku, yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapa? Salah satunya adalah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Bersaksi, saudara. Menyampaikan berita pertobatan, berita pengampunan dosa di dalam Yesus. Ini kewajiban kita, sebab ini hakikat kita sebagai orang percaya. Suka tidak suka, mau tidak mau, gereja seperti itu. Ini bukan kehendak manusia, ini kehendak Tuhan. Ditulis di firman-Nya, saudara ya. Bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Sekali lagi, kita bukan kumpulan anak-anak kecil yang bersenang-senang, bermain-main, tetapi kita adalah kumpulan orang-orang percaya, kumpulan orang-orang dewasa rohani yang bertanggung jawab untuk memberitakan berita pertobatan kepada siapa saja yang kita jumpai. Tugas kita adalah memberitakan berita pengampunan dosa di dalam Yesus. Supaya ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Sekali lagi saudara, kalau kita tidak memperhatikan ini saudara, mari kita berpikir ulang, apakah kita sungguh-sungguh percaya Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Apakah kita sungguh-sungguh mau melayani Dia? Sebab inilah hakikat gereja. Gereja dibentuk, gereja lahir, gereja diperlengkapi untuk memberitakan berita pertobatan dan berita pengampunan dosa di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mau memberitakan Injil? Amin. Saudara, ini tanggung jawab kita. Dan inilah yang meneguhkan hakikat kita, saudara ya.
Kalau ada orang bilang, saya tukang sapu tapi nggak pernah nyapu, dia bukan tukang sapu, saudara. Kalau ada orang mengatakan, saya montir tetapi nggak pernah memperbaiki motor, nggak pernah memperbaiki mobil, dia bukan seorang montir. Kalau kita mengatakan saya seorang pengikut Kristus, saya seorang Kristen, tapi kita tidak memberitakan berita tentang pertobatan, kita nggak memberitakan berita tentang pengampunan dosa di dalam Yesus, jangan-jangan kita juga bukan seorang Kristen tulen. Ingat saudara, satu waktu kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan disinilah kita dibentuk, dipersiapkan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali kita ini bertengkar dengan Tuhan soal kehidupan kita. Tuhan mau kita begini, kita mau begitu. Selama kita tidak dapat menyerahkan hidup ke dalam rencana Allah, selama kita tidak mau taat pada otoritas Allah, kita akan selalu berlawanan dengan Tuhan. Perang terus dengan Tuhan. Seperti bapak dan anak, bapak pengen anaknya jadi dokter, anak pengen jadi seniman. Nggak ada ketemunya. Tuhan mau kita menjadi pemberita-pemberita Injil, saksi-saksi untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita mengikuti kehendaknya. Jangan kita datang kepada Tuhan untuk mendapat kepentingan kita saja dan mengabaikan rencana Allah. Tapi mari kita datang untuk hidup dalam rencana Allah, melakukan kehendaknya. Dan di dalam melakukan kehendak Allah dia berjanji apa? Segala yang kamu butuhkan akan kutambahkan kepadamu. Amin. Letakkan Tuhan sebagai yang pertama, yang terutama. Tuhan tahu kebutuhan kita dan dia bertanggung jawab atas hidup kita. Saya mengingat masa saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Almarhum ayah saya berkata seperti ini, kamu mau makan batu jadi pendeta. Kalau saya makan batu jadi pendeta, saya nggak segede ini saudara ya. Saya tidak bekerja untuk keuntungan material, saya bekerja untuk memuliakan Kristus, tetapi Kristus selalu memelihara orang-orang yang melayani dia. Amin. Ini bukan bermaksud sombong, bukan. Tetapi ini realita. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Kalau engkau pergi, kalau engkau memuridkan, kalau engkau membaptiskan, kalau engkau mengajarkan apa yang aku ajarkan, aku akan menyertai kamu, aku akan memenuhi kebutuhanmu, aku akan menjagamu, aku akan memeliharamu sampai pada kesudahan alam. Jaminan adalah kepada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kalau ada pegawai cuti dikasih uang jalan untuk dia pergi melakukan urusannya selama cuti, enggak? Enggak. Tapi kalau dia pergi kerja, pergi bertugas, dinas, dibiayai sama perusahaan. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan apa? Janganlah engkau janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, saudara. Sebab di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan selalu mengingat kasih kita, mengingat pelayanan kita, mengingat pengorbanan kita. Dan dia adalah Tuhan yang murah hati, saudara. Dia adalah pribadi yang memberikan upah kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh melayani dia. Inilah hakikat kita sebagai gereja Tuhan. Dan malam ini mari kita bersyukur, saudara. Kenapa? Sebab Tuhan tidak membiarkan kita melakukan pekerjaan besar itu tanpa tools, tanpa alat, tanpa sarana. Sehingga kita mengalami kesukaran dalam melakukannya. Tetapi kita bersyukur sebab dia pergi ke surga, dia naik ke surga, meninggalkan pekerjaan bagi kita, dan dia memberikan semua kelengkapan yang kita butuhkan untuk dapat melakukan pekerjaan itu. Sungguh Allah yang bertanggung jawab. Amin. Saudara, nyuruh orang kerja, dikasih alat, dikasih sarana.
Mana ada saudara seorang tentara bekerja dengan biayanya sendiri, enggak ada. Kata Alkitab, seorang pekerja wajib menerima upahnya. Jangan memberangus mulut lembu yang bekerja. Makanya Tuhan memberikan tools, Tuhan memberikan alat, Tuhan memberikan kelengkapan-kelengkapan yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan dari ayat-ayat yang kita baca saudara, setidaknya ada 4 hal penting yang perlu kita perhatikan, yang Tuhan karuniakan kepada kita kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Yang pertama adalah dasar yang kokoh untuk kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa itu saudara? Itu adalah kebangkitan Kristus dan berita tentang kerajaan Allah. Yang kedua adalah kuasa, kekuatan, exousia, Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita. Yang ketiga adalah apa saudara? Fokus di dalam kita melayani Tuhan. Saudara melayani harus tahu fokusnya. Kalau enggak tahu fokusnya, kita tidak melakukan sesuatu dengan benar. Dan yang keempat saudara, pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali itu adalah perlengkapan sarana yang kita butuhkan untuk kita setia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Mari saudara, saya akan mengemukakan hal-hal ini. Apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita pakai, kita gunakan untuk kita dapat mengemban amanat agungnya. Sebab dia naik ke surga. Pekerjaannya belum selesai. Kita adalah alat di tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya supaya berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa di dalam Yesus itu diberitakan kepada segala bangsa. Mari kita lihat yang pertama saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan saudara, pemberitaan berita pertobatan dan pengampunan dosa, maka kita harus berpegang kepada dasar yang teguh, berpegang kepada dasar yang kokoh. Apa itu saudara? Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan berita tentang kerajaan Allah. Dua hal ini menjadi dasar yang kokoh. Ngapain susah-susah memberitakan Yesus kalau dia mati dan tidak bangkit lagi? Amin saudara. Amin. Ngapain kita berkorban sedemikian rupa untuk memberitakan kerajaan surga sementara tidak ada realitanya? Jadi kita semangat melayani Tuhan karena kita tahu Yesus hidup. Yesus bangkit. Dia Allah yang berkuasa. Dia pencipta alam semesta. Kita semangat mengerjakan pekerjaan Tuhan, diberi kemampuan sebab kita tahu kerajaan Allah itu nyata. Saudara mau masuk kerajaan Allah? Amin. Itulah kewargaan kita yang sejati di sana, saudara. Mari kita lihat pertama, saudara. Kebangkitan Yesus itu menjadi dasar yang teguh untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk kita setia beribadah seperti sekarang ini. Kita membaca Lukas menekankan fakta kebangkitan Yesus. Dia menceritakan bagaimana Yesus berulang kali membuktikan bahwa dirinya hidup. Selama 40 hari berulang-ulang dia menampakkan diri kepada para murid bahwa dia hidup. Bahwa dia telah bangkit dari kematian. Saudara, kenapa Yesus harus berulang-ulang kali menampakkan diri? Karena ini adalah dasar yang kokoh. Dasar yang penting, dasar yang kita butuhkan. Seseorang kalau tidak percaya Yesus hidup, Yesus bangkit dapat menolongnya. Buat apa kita mengikut orang mati? Kita nggak akan ada harapan kalau Tuhan kita mati, saudara ya. Tapi dia hidup, itu adalah dasar yang kokoh bagi kita untuk melayani Tuhan. Saudara, saya melayani Tuhan bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Amin. Bapak Ibu mengikut pribadi yang hidup, saudara. Ya, dia saudara, ada banyak bukti. Saya tidak akan fokus pada bukti itu, saudara. Tetapi saya hanya mau mengemukakan hal yang penting bahwa kebangkitan Yesus itu adalah inti
dari iman Kristen. Itu inti dari kekristenan. Paulus mengatakan apa? Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Amin. Amin. Kalau Yesus tidak bangkit, ngapain kita susah-susah berjuang? Lebih baik kita hidup senang pesta pora, setelah itu mati selesai. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kata firman Allah, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Amin. Jadi kebangkitan Yesus menjadi inti dari kekristenan. Sebab tanpa kebangkitan Yesus, kepercayaan kita sia-sia. Kematiannya tidak ada gunanya. Sebab kebangkitan itu menyatakan bahwa kematiannya itu diterima oleh Bapa untuk penebusan dosa kita. Dan kalau dia tidak bangkit dikatakan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi mari kita bersyukur kalau Yesus bangkit berarti iman kita nggak sia-sia. Amin saudara. Kehadiran Bapak Ibu seperti sekarang ini. Ya ini hari Minggu loh ya, biasanya me time, family time. Bapak Ibu harus ke gereja, melayani, kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Saudara, kita bersukacita karena iman kita nggak sia-sia, karena kita telah mengalami pengampunan dosa. Kita dibebaskan, dimerdekakan dari dosa-dosa itu. Ini memberikan semangat yang luar biasa kepada kita. Coba kita baca ayat 32. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, ayat 32. Ayat 19 dulu. Ayat 19 dulu. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, dengan Yesus bangkit, kita meletakkan harapan kita di sorga. Kalau jadi Kristen hanya untuk hidup baik di dunia ini, menikmati kesenangan dunia ini, Yesus menjadi sarana untuk menolong kita menjadi seperti apa yang kita mau di dunia ini, dikatakan sia-sia saudara. Pengharapan kita harus di kekekalan. Ingat hidup ini singkat. Jadi kalau punya cita-cita bukan untuk jadi sukses di dunia, udah segala-galanya, nanti kalau tua pensiun senang-senang, tidak saudara. Saudara pensiun senang-senang, saya doakan. Saya juga mau pensiun senang-senang kan begitu ya. Tapi bukan sampai di situ saudara. Pengharapan kita ditempatkan di surga. Saudara, akhir hidup kita jangan cuma pensiun tua senang-senang, tapi mati masuk surga. Apa gunanya hidup senang di dunia ini, masa tua menikmati senang-senang, jalan-jalan kemana-mana, mati masuk neraka. Makanya kata Yesus, apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia kalau jiwa kita binasa? Jadi orang-orang muda kalau membuat cita-cita jangan hanya sampai pensiun ya. Cita-citamu adalah pada akhirnya aku bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Karena belum tentu cita-citanya dari dokter keturutan sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau enggak ke surga kan payah saudara. Cita-citanya mau menjadi pebisnis yang berhasil, belum juga bisnisnya dibangun, sudah rest in peace katanya. Nah kalau enggak di surga, waduh, ngeri saudara. Coba ayat 32 dari 1 Korintus 15 tadi. Demikian firman Tuhan. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati.
Kalau nggak ada kebangkitan ya sudah. Hedonis aja saudara, senang-senang aja. Karena sia-sia semua yang kita kerjakan ini, nggak ada gunanya. Maka kebangkitan Yesus itu memberikan kepada kita dasar yang kokoh untuk kita melayani Tuhan. Amin. Bahkan kebangkitan Yesus ini membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Melalui kebangkitannya menegaskan bahwa apa yang dinubuatkan tentang Dia itu digenapi, bahwa Dia adalah Allah sendiri. Karena Dia yang mengatakan Allah dan aku adalah satu. Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Itu penghujatan bagi orang Yahudi. Allah tidak mungkin membangkitkan seorang penghujat. Kalau Yesus bangkit artinya Dia adalah benar-benar anak Allah yang hidup. Dia pribadi kedua dari kealahan kita. Yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yang telah menyelamatkan jiwa kita. Nah, Dia bangkit untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sekarang Dia ada di surga, di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Untuk satu kali mempersembahkan korban darahnya sendiri. Supaya dengan satu kali persembahan itu kita diampuni dan dikuduskan untuk selama-lamanya. Amin. Itu tentang dasar yang kokoh kebangkitannya. Dan dasar yang kedua itu adalah kerajaannya. Coba kita baca kembali saudara. Di Kisah Rasul tadi. Kisah Rasul pasal 1. Kita baca ayat yang ketiga lagi. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara, Dia membuktikan dirinya hidup. Dia bangkit dari kematian. Dan pada waktu perjumpaannya dengan para murid yang diberitakan apa? Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, dan kerajaan Allah. Jadi betapa pentingnya kerajaan Allah itu menjadi dasar yang kokoh untuk kita menjadi orang Kristen, untuk kita melakukan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Saudara, kata kerajaan itu muncul banyak kali di dalam Injil Lukas juga, di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ngomong kerajaan ini berbicara mengenai pemerintahan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Sebab Dia adalah raja dari alam semesta ini. Amin. Dia yang berkuasa, Dia yang memegang kendali, saudara. Kerajaan Allah itu telah diwujudkan Allah melalui bangsa Israel, tetapi dalam pengertian sekarang kerajaan itu hadir di dalam pribadi dan pelayanan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan bahwa nanti Dia akan memerintah sebagai raja di atas tahta Daud. Saudara, kita harus benar-benar meyakini bahwa kita percaya Yesus bukan hanya untuk sekedar diselamatkan, tetapi kita hidup dalam otoritasnya, hidup dalam pemerintahannya, hidup di dalam kendalinya, sebab Dia adalah raja atas kita. Ini bicara soal ketaatan, saudara. Ini bicara soal submission, ini berbicara soal ketundukan kepada Allah. Coba baca Markus 1 ayat 15. Markus 1 ayat yang ke-15. Ya, dikatakan seperti ini, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi ternyata Injil itu saudara tidak dapat dipisahkan dari berita pertobatan, tidak dapat dipisahkan dari berita tentang kerajaan Allah. Jadi berita Injil tidak dipisahkan dari berita tentang pertobatan, berita Injil tidak dapat dipisahkan dari berita tentang kerajaan Allah, dan Alkitab dengan jelas menghubungkan Injil dengan pertobatan, Injil dengan iman, Injil dengan kerajaan. Saudara, ada orang yang berkata jadi Kristen gak perlu bertobat.
Jadi Kristen nggak perlu tunduk pada sang raja. Karena Yesus itu kasih, Yesus itu setelah mati memikul dosa-dosa kita, toh pada akhirnya kita semua masuk surga. Jadi nggak perlu bertobat, itu nggak perlu berbuat baik. Hidup aja sesukamu, senang-senang aja. Toh dia sudah mati menebus dosa kita masa lalu, menebus dosa kita masa sekarang, menebus dosa di masa yang akan datang. Ini ngawur, saudara. Sebab yang Yesus katakan adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara, kita terima Yesus harus bertobat. Bertuhankan Yesus artinya ada di dalam pemerintahannya. Hati-hati dengan orang yang mengatakan seperti itu, ya enggak, sudah santai aja, ngapain susah-susah ke gereja, ngapain susah-susah melayani. Toh akhirnya masuk surga, ngawur saudara. Karena Yesus mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada banyak orang Kristen. Yang penting aku Kristen, yang penting aku percaya Yesus. Entah hidupku sekarang enggak masalah. Yang jelas aku masuk surga. Perasaanmu sendiri. Saudara, jangan mimpi surga kalau engkau enggak bertobat. Jangan mimpi surga kalau engkau enggak hidup dalam kerajaan Allah, enggak tinggal di dalam otoritas Tuhan. Nanti itu akan saya terangkan di dalam hal penuh dengan Roh Kudus. Kalau enggak perlu bertobat, enggak perlu tinggal dalam kuasa Allah, ngapain penuh roh? Karena roh itu memimpin kita, roh itu mengendalikan kita, roh itu menguasai kita. Coba Kisah Rasul 17 ayat 30 sampai 31 supaya ini lebih terang kepada kita. Kisah Rasul 17 ayat 30 dan 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi berita pertobatannya bukan berita saya loh ya. Ini berita Injil. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Wow. Ada hari yang ditetapkan, hari penghakiman, hari pengadilan. Kalau orang tidak bertobat akan menerima sesuai dengan kehidupannya. Hati-hati saudara, jangan meremehkan berita Injil, jangan meremehkan berita pertobatan, jangan meremehkan iman. Karena ini tidak dapat dipisahkan. Kalau saya percaya Yesus, saya percaya Injil, saya bertobat. Tapi bertobat tanpa datang kepada Yesus, nggak ada keselamatan juga. Karena yang menyelamatkan kita bukan pertobatan kita, tetapi Yesus. Amin saudara. Amin. Yang membawa ke surga bukan kebaikan kita, tetapi Yesus. Nah kalau kita diselamatkan Yesus, buktinya pertobatan. Kan seperti itu. Jadi Paulus menegaskan supaya orang-orang Kristen itu bertobat dari dosa-dosanya. Tunduk taat kepada pemerintahan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab akan ditetapkan satu hari penghakiman, satu hari pengadilan. Dan setiap kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin berita ini dianggap kurang relevan dengan kehidupan Bapak Ibu sekarang. Enggak menjawab persoalan bisnis saudara, enggak menjawab persoalan rumah tangga saudara. Tapi berita ini saudara, pada waktunya akan sangat penting untuk kita lakukan sekarang. Sebab pada akhirnya kita akan benar-benar menghadap pengadilan Kristus. Amin. Amin. Ini penting. Hal yang berikutnya saudara. Kalau kita mau dapat melakukan pekerjaan Tuhan, kita harus memiliki kuasa. Ini yang paling penting. Ya, murid-murid itu masih berpikir tentang kekuasaan politik.
Yesus, maukah engkau memulihkan Israel sekarang? Yesus berkata apa? Tentang masa dan waktunya engkau tidak perlu tahu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku. Saudara, dengan tegas ini mengajarkan kepada kita membutuhkan kuasa-kuasa dari Roh Kudus untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Para murid dikatakan kamu tidak perlu memikirkan kapan waktunya Tuhan mengerjakan sesuatu untuk Israel. Itu bukan urusanmu, itu urusan Bapa. Dia yang berdaulat, dia yang berkuasa. Bagianmu adalah bersaksi. Dan untuk bersaksi, kamu membutuhkan kuasa. Ini sarana yang kita butuhkan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan ini, saudara. Lihat ayat yang keempat, ayat yang kelima dikatakan, janganlah kamu meninggalkan Yerusalem. Ya, tetapi nanti kala janji Bapa, di mana kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus itu. Dan ini digenapi pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita akan merayakan lagi hari Pentakosta, saudara, 2 minggu yang akan datang. Pentakosta adalah hari di mana gereja dilahirkan, gereja diberi kuasa untuk apa? Untuk bersaksi. Untuk memberitakan berita pertobatan, untuk memberitakan berita pengampunan dosa. Sehingga di Kisah pasal yang kedua kita membaca di sana, orang-orang yang menerima Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Kudus itu, mereka berkata-kata tentang perbuatan Allah yang besar. Mereka berkata dalam bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh manusia-manusia lain, bahwa mereka memberitakan keselamatan dan berita pertobatan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus itu. Jadi kita butuh kuasa, saudara. Ya, sedikit tentang Pentakosta, saudara. Sekarang ini Pentakosta dimaknai sebagai kesempatan untuk kita menerima Roh Kudus dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya orang-orang percaya menerima Roh Kudus saat keselamatan kita. Amin, saudara. Amin. Ketika Bapak Ibu mendengar Injil, percaya Yesus, Bapak Ibu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Baca di Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Jadi Pentakosta itu adalah tindakan Allah yang berdaulat, tindakan Allah yang unik dalam sejarah. Sebab hari Pentakosta terjadi itu juga pada perayaan Pentakosta Yahudi, saudara. Hari Pentakosta Yahudi atau hari raya 7 minggu itu adalah waktu bagi Israel untuk mempersembahkan buah sulung dari semua penghasilan mereka. Dan saya mau mengatakan melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, Yesus itu menjadi buah sulung dari orang-orang yang telah mati. Bapak Ibu, kalau Yesus dibangkitkan dari kematian sebagai yang sulung, nanti kita semua juga akan dibangkitkan dari kematian. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu nanti mati terus bangkit lagi, takut mati enggak? Takut juga ya. Tapi kalau memang harus mati ya mau bagaimana? Sebab memang semua orang harus mati karena dosa, tetapi kematian tidak membawa kita tetap tinggal mati. Sebagaimana Yesus telah dibangkitkan sebagai yang sulung dari banyak saudara, kita pun juga akan dibangkitkan seperti Yesus telah dibangkitkan. Lah nggak ada amennya. Saudara lebih senang bangkit dari antara orang mati atau dapat uang 10 M? Nah, mulai berpikir ya. Paling jawabannya saya udah tahu, dua-duanya 10 M dan bangkit dari antara orang mati. Sayangnya para rasul nggak dapat 10 M, dapatnya martir, saudara. Bukan M miliar tapi martir, semuanya mati martir. Saudara, berita tentang surga menarik nggak sih? Halo? Wah, nggak bisa jawab ya. Harusnya excited dong tentang surga. Excitednya kok Disneyland aja. Ancol, Pantai Kute,
Lalu nyanyi di Pantai Kuta gitu ya. Excited kalau udah ngomong tempat wisata baru kita ngejar ke sana. Kalau surga kurang menarik lagi mungkin ya. Karena memang saya harus mengatakan saudara, hal-hal rohani itu kebanyakan gak menarik lah, gak kelihatan kok. Kenapa sih orang kalau diajak ngomong masalah rohani itu sulit sekali? Ya memang gak kelihatan. Kalau seandainya waktu kebaktian begini lalu Yesus kelihatan begitu di sini duduk di sebelah saya gitu, menguatkan saya memberitakan khotbah, wah saudara semangat pasti ya. Terus lihat ada kerubium di sini naik, ada malaikat naik turun di sini. Tapi nggak begitu ya kebaktian ya. Tiba-tiba kebaktian begini di pemain musik ada lidah-lidah api di atas kepalanya. Wah saudara semangat pasti. Saya besok mau ke gereja, lihat apa? Lidah-lidah api. Tapi saya mau mengatakan kata Paulus, yang kelihatan itu semen, tapi yang tak kelihatan itu kekal. Tempat wisata terindah di atas muka bumi ini akan sirna. Tetapi surga tinggal tetap untuk selama-lamanya. Mau diajak ngamenkan surga aja kok susah. Mau ke Disneyland? Untung gak ada yang jawab. Mau ke surga? Wah haleluya, senang Tuhan Yesus. Saya juga senang, saya gak munafik. Saudara, inilah yang penting Pentakosta itu. Tuhan memberikan kuasanya sehingga mereka bersaksi. Sehingga pada waktu Petrus berkhotbah dalam kuasa Pentakosta, dalam kuasa Roh Kudus, 3.000 jiwa diselamatkan. Saudara. Dibaptis pada waktu itu juga. Semoga hari Kamis yang dibaptis 3.000. 3.000 watt semangatnya maksudnya ya. Kalau ada 3.000 jiwa ya luar biasa. Jadi melalui kebangkitan Yesus, dia menjadi persembahan yang sulung di antara banyak saudara. Kita pun akan dibangkitkan sama seperti Yesus telah dibangkitkan. Dan lahirnya gereja saudara, melalui pencurahan Roh Kudus, ini menjadi buah sulung dari ciptaan baru. Dari ciptaan baru, itu ditabiskan pada waktu Pentakosta sebagai buah sulung. Sehingga sekarang setiap orang percaya langsung dilahirkan baru oleh pekerjaan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi kita nggak tunggu ngulang Pentakosta lagi. Sejak Pentakosta Roh Kudus telah diberikan dan setiap orang percaya Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Kata Paulus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Saudara, kita telah memilikinya di dalam hati kita. Amin saudara. Amin. Dan ini adalah pekerjaan Allah sepenuhnya. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Kita pasif, kita menerima. Tidak ada yang perlu kita upayakan. Ya, coba kita baca lagi di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata dibaptis dengan itu artinya pasif saudara. Kita nggak melakukan apa-apa. Kita dibaptis. Tuhan yang mengerjakan semuanya. Kapan? Saat keselamatan kita. Dan sejak saat itu Roh Kudus diam dalam hidup kita selama-lamanya. Saya nggak perlu menyopot jas saya putar-putar. Saya baptis kamu dengan Roh Kudus. Enggak saudara. Pembaptis itu Yesus. Atau saya nggak perlu kebaskan masker saya nih. Terimalah Roh Kudus. Terima. Enggak saudara. Itu pekerjaan Tuhan. Amin. Siapa pembaptis itu? Yesus. Tuhan. Dan roh yang diberikan kepada kita bukan sekedar untuk kita percaya, tetapi untuk kita hidup dalam kesalehan, hidup dalam kekudusan. Sebab kesaksian lisan kita tidak akan terlalu
berdampak kalau tidak disertai dengan kesalehan hidup. Mari saudara, semua yang telah percaya menerima karunia Roh Kudus, tetapi kita harus setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Di dalam surat Paulus ya, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18, Paulus berkata apa? Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus setiap hari, menerima satu kali, tapi penuh itu setiap hari, hidup di bawah pimpinan Roh, hidup di dalam kuasa Roh, supaya apa? Kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan yang telah Dia percayakan kepada kita. Yang ketiga, alat yang Tuhan berikan kepada kita adalah apa? Fokus yang benar. Saudara, murid-murid fokus kepada waktu pemulihan Israel. Murid-murid fokus kepada penggenapan nubuatan tentang Israel. Tapi Tuhan berkata apa? Enggak, fokusmu bukan itu. Fokusmu adalah kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa fokus saudara sekarang? Sekarang gereja sepertinya fokusnya udah bergeser, tidak lagi kepada pemberitaan Injil. Fokusnya apa? Gimana jadi sukses? Makanya ada gereja yakin hidup sukses. Ya toh? Fokusnya apa? Berkat. Saya selalu katakan enggak salah saudara, kita butuh itu. Tetapi Tuhan bilang apa? Aku tahu semua kebutuhanmu. Fokusmu itu bukan itu. Kalau engkau mau melakukan pekerjaanku, fokusnya adalah bersaksi. Ingat pujian lama-lama itu. Saksi di mana saja. Amin. Saksi di mana saja. Bila ku mengembara di seluruh dunia, saksi di mana saja. Kita ini paling pelit kalau mengeluarkan uang untuk biaya penginjilan. Tapi kita enggak pelit untuk hal-hal yang lain, gadget, untuk apapun itu. Kita ini pelit memberikan waktu untuk sharing, berbincang-bincang, untuk belajar firman, untuk menyampaikan firman. Tapi kita boros untuk hal-hal yang lain. Kita seringkali enggak fokus, saudara. Hal yang paling menyedihkan yang saya lihat adalah kalau ada seminar penginjilan, nggak ada yang datang. Tapi kalau sukses dalam 3 hari, saya yakin penuh sesak itu ruangan. Fokus kita di mana? Kalau kita mau mengemban amanat agung, fokusmu adalah bersaksi. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, waktu-waktu kebaktian seperti sekarang ini, apa yang paling kita tunggu-tunggu? Itulah fokus pemberitaan firman. Amin. Karena firmanlah yang akan menolong kita untuk mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Dan itulah yang menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk kita bisa bertumbuh ke arah Dia. Fokus. Mari kita fokus pada Yesus, fokus pada pemberitaan firman. Supaya berita tentang pertobatan dan pengampunan di dalam nama Yesus dapat terjadi. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang terakhir saudara, alat yang Tuhan berikan kepada kita adalah apa? Adalah pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali. Amin. Bapak Ibu mengharapkan Yesus datang kembali? Amin. Segera? Saya belum nikah. Saya belum ini. Saya belum itu. Kalau Tuhan datang sekarang siap saudara? Haleluya. Tidak ada hari yang baik yang dapat kita tunggu adalah hari kedatangannya kembali. Karena ketika Dia datang, Dia menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Dia menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di atas muka bumi ini. Saudara, sekarang kejahatan perang di mana-mana. Ini Rusia perang di Ukraina belum selesai. Saya kalau lihat sudah video tentang
kota-kota Ukraina yang begitu bagus sebelumnya sekarang hancur berantakan karena rudal. Banyak alat-alat perang yang korban jiwa. Ini beberapa hari ini Timur Tengah memanas. Rasanya pengen ambil gitar nyanyi lagunya Iwan Fals. Perang, perang lagi gitu ya. Aduh, saya ikuti berita itu. Ada 4 roket yang lolos ke pemukiman, ada korban di sana. Aduh, ngeri. Kalau Yesus datang semuanya itu selesai. Amin. Amin. Dan kita akan masuk ke tempat di mana tidak ada penderitaan. Lihat, ketika murid-murid terpukau, terpaku melihat Yesus terangkat ke surga, dan ketika awan menutup Yesus, tiba-tiba datang 2 orang. Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap terus ke langit? Pulang, lakukan kehendaknya, sebab sebagaimana dia telah naik ke surga, demikian juga dia akan datang kembali untuk menjemput umat ketebusannya. Amin. Pengharapan itu yang memberikan kepada kita semangat untuk melayani Tuhan, saudara. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga untuk apa? Untuk menjadi pembela bagi kita. Untuk memastikan keselamatan kita. Dia bersyafaat bagi kita. Dan dia di surga, dia menerima kuasa atas seluruh alam semesta ini. Dia menerima kuasa atas surga, atas bumi. Sehingga kita memiliki segala yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan dengan pengharapan dia akan datang kembali memberi upah kepada setiap orang yang melayani dia. Itu akan memotivasi kita untuk bersemangat melayani Tuhan. Amin. Amin. Saudara, ada pujian yang meminta kita untuk menghitung berkat kita satu-satu. Hitung berkatmu satu-satu. Kita senang ya kalau menghitung berkat Tuhan. Tapi nanti di surga Yesus menghitung apa yang telah kita lakukan untuk dia. Saudara, ketika kita dihitung oleh Tuhan, ditimbang oleh Tuhan, kira-kira apakah seperti timbangan Tuhan atas Nebukadnezar? Mene tekel urfasin. Ditimbang-timbang ternyata kedapatan ringan. Ketika nanti saudara ditimbang, saudara, kita memang tidak diadili untuk dihukum, tidak. Tapi kita diadili untuk menerima upah. Jangan cuma mau kaya di bumi ini, tetapi maulah kaya di surga. Amin. Amin. Kata Tuhan, jangan kumpulkan harta di bumi tetapi di surga. Sebab harta di bumi akan rusak oleh ngengat, oleh karat. Tetapi harta di surga terpelihara kekal untuk selama-lamanya. Dan semangat menantikan kedatangan Tuhan akan membuat kita akan semangat. Supaya kita nanti saat Tuhan datang ada mahkota dikaruniakan kepada kita. Ya. Jadi lagu di surga nanti pakai baju putih atas kepala bermahkota emas. Itu hanya bagi orang-orang yang mau bertanggung jawab melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Amin. Mari saudara. Tuhan naik ke surga, bukan untuk kita berpangku tangan menantikan dia. Dia naik ke surga, memberikan tugas bagi kita. Dan untuk melakukannya ingat, dia telah bangkit, ada kerajaan Allah yang kekal, ada kuasa dikaruniakan kepada kita. Kita harus fokus kepada misi pemberitaan, pertobatan dan pengampunan dosa. Dan mari kita berharap dia datang dan memberikan upah kekal kepada kita. Amin. Sama-sama kita berdiri.